yang sehari-hari itu harus dipelajari. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ilmu hal, ilmu yang kita pakai dalam keseharian itu hukumnya wajib. Fardunya bukan fardu kifayah, fardunya fardu ain untuk individu. Apa tuh ilmu hal? Ilmu yang kita pakai sehari-hari. Contohnya apa? Ya ilmu fikih. Sholat, wudhu, ya, mengerti tentang air, mengerti tentang najis, hadas, itu wajib. Bapak dengerin ceramah nih, kita dengerin ceramah sampai botak kepala. Sholat berantakan juga ibadah. Mau apain? Dengerin ceramah sampai jauh-jauh, sampai Tambun, sampai Cikampek. Wudhu kagak bener, sama aja boh. Dapat gak pahala? Ya dapat pahala dengerin ceramahnya, Pak. Tapi wudhunya salah ya tetap salah juga gitu, kagak ngubah gitu. Nah, jadi sering saya sampaikan bukan salah ya, bukan salah dengerin ceramah bagus, dengerin maulid ya Isra Mi'raj bagus, tapi harus juga didahului dengan pengajian atau ilmu-ilmu yang hal, ilmu-ilmu yang kita pakai sehari-hari. Ya, sering saya sampaikan ilmu fikih itu ibarat makanan pokok tuh nasi. Nah, acara ceramah tuh Pak, maulid Isra Mi'raj itu ibaratnya buah lah, tambahan lah, sayur asemnya gitu, ikan asinnya, supaya nasinya jadi enak, kan begitu. Makan nasinya dicampur ikan teri, campur sayur asem, campur ikan cuek, campur sambel, pakai tempe, loh itu mantep tuh. Tapi tetap intinya tetap harus ada nasi supaya kenyang. Tetap harus ada nasinya. Nasinya itu ibarat belajar ilmu fikih. Makanya banyak orang ngaji, mohon maaf ya, kemana-mana ngikutin maulid ini, Isra Mi'raj ini, ceramah bagus, tapi nggak bakal dia merasakan kekenyangan, nggak bakal merasa kenyang rohaninya. Kenapa nggak merasa kenyang rohaninya? Karena nasinya kagak dia dapat, ilmu fikihnya kagak dia pelajari gitu. Nah, baik yang ada di hadapan Bapak ini kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Ini kitab aslinya. Nah, ini berhubung kitabnya kecil bisa difotokopi jadi gede. Nah, ini kitab Al-Ghayah wa Taqrib. Cuman kalau di pondok sering disebutnya Taqrib. Ada 4 kitab dasar yang banyak menjadi rujukan baik di pondok pesantren maupun majelis taklim. Ya, ada 4 kitab dasar. Salah satunya ini, kitab Taqrib ya. Ada selain kitab Taqrib yang terkenal juga kitab Safinatun Najah. Nah, kitab yang ketiga Mabadi'ul Fiqhiyah. Terus yang keempat Durus Fikih. Ini 4 kitab dasar, semuanya polanya sama, kitab dasar. Cuman umumnya aja kalangan pesantren makanya apa gitu ya. Kitab Taqrib ini disyarahkan, syarah itu berarti penjelas ya, dijelaskan dengan kitab Fathul Qorib. Jadi kalau ada orang belajar Fathul Qorib ya ringkasannya ini. Tapi yang pertama kali ya ini. Jadi dasarnya ini. Jadi ulama tuh kalau ngarang kitab begitu Pak. Jadi dia ngarang kitab misalnya gitu ya. Kitab ini misalnya. Terus punya murid. Nah muridnya ini melihat wah ini keterangan syekhnya kurang lengkap gitu. Keterangan ustadznya nggak ada semua di sini ya kan beda kalau ngaji sama keterangan kan. Nah muridnya itu yang pinter itu nulis lagi, nyusun lagi, terus dibuatlah perlengkapan ya lebih lengkap lagi dari kitab Taqrib, namanya kitab Fathul Qorib. Sebetulnya banyak yang mensyarahkan kitab Taqrib ini banyak banget, tapi yang paling terkenal adalah kitab Fathul Qorib. Kalau mau ngaji Fathul Qorib di rumah malam minggu, umur 15 sampai 40 tahun silahkan. Kalau ngaji Qorib lewat. Udah telat. Kalau mau di luar ada juga beberapa bapak-bapak yang ikut ya. Tapi kalau yang remaja di dalam. Nah, di malam minggu kalau di rumah itu ngajinya Fathul Qorib. Nah, itu disyarahkan dengan kitab Fathul Qorib, kemudian disyarahkan lagi dengan hasyiah-hasyiah yang lain. Nah, jadi intinya sebetulnya secara kitab fikih itu memang banyak rujukannya gitu ya. Kalau dasar ya. Kalau misalnya kitab Safinatun Najah disyarahkan dengan kitab Kasyifatus Sajjah. Nah, jadi ada setiap kitab tipis itu pasti disyarahkan, pasti dilengkapi lagi. Jadi orang zaman dulu tuh murid sama guru itu 11-12 Pak. Muridnya pinter, gurunya apa lagi gitu. Jadi gurunya pinter nih, muridnya juga pinter. Nah kalau sekarang nggak 11-12, 11 banding 2.
Ya sekarang gurunya bisa baca kitab, muridnya harokat aja salah. Boro-boro ngertiin kan begitu. Nah, jadi udah di zaman akhir mau gimana lagi? Ya udah kagak bisa disalahin. Ya udah mau ngaji aja udah bagus gitu ya. Nah, tapi kalau zaman dulu tuh begitu, Pak. Murid itu sama gurunya itu 11-12. Muridnya pinter ya karena gurunya juga pinter. Nah, kalau sekarang kita enggak. Ya, jadi berbanding balik banget gitu ya. Jadi kitab ini kitab tipis tapi lumayan lengkap isinya, tapi secara dasar doang ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu, ada umur ya kita sambung lagi yang lain, atau mungkin kita cari yang lebih panjang lagi. Oh iya, karyanya ya. Di sini ada tulisannya tuh, Lil Qadi Abi Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al Asfahani. Jadi pengarangnya adalah Imam Abu Syuja. Kalau Fathul Qorib itu Imam Al Ghazi. Oh iya, nanti kalau ada yang mau tanya langsung aja, Pak. Ya, misalnya Pak Idris kadang-kadang suka nanya, langsung aja nyelak aja. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi nggak usah nunggu. Ada mau nanya nggak usah gitu. Langsung aja nyelak. Kadang-kadang saya sendiri suka lupa. Oh, udah sampai kasih kan habis tuh aja bisa aja gitu ya. Jadi kalau ada yang mau nanya langsung, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Kitab Thaharati, bab yang pertama yaitu tentang toharoh. Toharoh itu bersuci. Ya, ini sekarang pembagian air dulu. Almiyahu adapun berbagai air. Almiyah itu jamak, kata tunggalnya alma. Ya, maun. Kalau miyah itu jamaknya. Adapun macam-macam air allati yajuzu, yang boleh biha dengannya apa at-tathiru bersuci, itu sab'u miyahin, ada 7 macam air. Jadi ada 7 jenis air yang diperbolehkan untuk dipakai bersuci, yang kemudian kita sebut dengan istilah air mutlak ya. Apa saja itu? Yang pertama ma'us samai, yaitu air langit. Maksudnya air hujan, sama langit soalnya, artinya air hujan. Salam itu dari talang. Nah, gimana kalau dari talang? Dari kotoran itu. Nah, tergantung talangnya. Nah, tergantung talang. Kalau talangnya, gentengnya, mohon maaf, ada kucing, berarti akhirnya menjadi najis. Tapi kalau air hujannya sendiri aslinya suci. Nah, jadi kalau masalah nanti kena najis atau enggak itu udah beda hal. Udah beda kasus. Misal kayak tadi Pak Haji Lano bilang, misalnya jatuh ke talang, kalau talangnya cuman kotor doang tetap suci, atau ada lumutnya tetap suci. Tapi kalau ada kucingnya, kan kucing suka naik ke genteng-genteng tuh. Nah, ada kucingnya, otomatis airnya yang di talang tadi jadi najis. Nah, kotoran burung otomatis jadi najis. Beda kasusnya. Atau kita taruh di wadah ember. Nah, kalau orang zaman dulu kan kita susah air hujan aja kita tampung. Nah, ya, itu kalau kayak gitu tergantung embernya. Embernya suci nggak? Nah, kalau embernya mohon maaf, misalnya bekas bersihin darah ayam misalnya, belum sempat dibilas, ditaruh ditandangin buat air hujan. Nah, itu berarti airnya tidak suci, nggak boleh dipakai buat wudhu, nggak boleh dipakai buat mandi. Nah, jadi intinya bukan air secara perantara, tapi air hujan yang langsung turun. Kalau air hujannya langsung turun, maka hukumnya suci. Ya, keluar rumah nih kita wudhu langsung bisa. Lapangan yang bergeledek. Tapi lapangan bergeledek. Tapi kalau talang sih insya Allah ya. Kalau talang itu ya namanya hujan ya, kalau sekali iya. Ini turun nih hujan nih kenceng nih. Kan udah ke bawah tuh kucingnya. Pertama. Iya, makanya jangan pakai yang pertama. Tapi insya Allah kalau udah yang 5 menit kemudian misalnya gitu ya, 5 menit kemudian kok masih hujan, masih deres, airnya masih jatuh di genteng kita, di talang kita, insya Allah suci. Karena berarti kotoran udah ke bawah semua. Jadi jangan hujan yang pertamanya itu. Kalau hujan menit-menit pertama itu masih bawa kotoran, takutnya tadi ada kucing, ada burung, macam-macam. Nah, tapi kalau sudah 5 menit, insya Allah genteng rumah kita, talang tempat kita, insya Allah suci. Jadi bisa digunakan kemudian air hujan itu bersuci, gitu ya. Terus yang kedua, wamaul bahri, air laut. Nah, air laut juga suci. Wamaun nahri, dan yang ketiga air sungai. Air sungai.
yang ngalir. Iya. Kayak air kali ya termasuk. Mendem juga banyak. Cuma nanti ada pertimbangan kalau di fikih, kalau air kali, air sungai, jijik apa enggak. Nah, nanti ada pertimbangan itu, ada pertimbangan kopi, jijik apa enggak. Kalau jijik maka kita nggak boleh pakai tuh air. Tapi kalau kita nggak jijik, nggak apa-apa. Jadi kalau dalam persyaratan baik makanan maupun minuman termasuk air untuk wudhu dan sebagainya, itu ada juga persyaratan jijik. Jadi menjijikkan apa enggak? Kalau kita jijik, ya otomatis nggak boleh dipakai itu air. Contoh gampangnya kali yang di depan kita aja lah gitu. Ini kan bukan sungai kayak di kampung ya kan. Nah ini kan ibaratnya dari umum lah gitu ya. Tapi hakikatnya suci mensucikan. Boleh wudhu di situ. Sebenarnya Boleh ya. Kenapa? Karena dia termasuk makun nahar. Dan ngalir. Gitu. Misalnya Mas Gianto nih mau datang mau ahli kelas, ya udah wudhu aja dulu di kali gitu, nyebur. Kalau kagak bagus ya. Cuman kan permasalahannya tadi jijik apa enggak? Pantes apa enggak gitu. Nah nanti ini bahasannya lain. ada yang lain kok nggak airnya. Nah kalau menjijikan, kalau nggak pantas, ya kurang bersih dan sebagainya, maka ya jangan dipakai. Ya sama kayak tadi Pak Jilano misalnya. Tapi kalau hukum asalnya kayak tadi air hujan ya suci. Hukum asalnya air kali tadi ya, air sungai ya suci. Adapun nanti kita tidak menggunakannya, misalnya tadi kalau air hujan karena di genteng ada kucing, gitu. Atau tadi di kali karena sudah bau. Nah itu kan pertimbangan lain ya. Nah maksudnya pertimbangan lain ini tidak merubah hukum asal yang tadinya air kali suci atau air hujan suci. Tetap air hujannya mah suci. Cuman dia tidak jadi suci gara-gara kan faktor lain. Gitu. Jadi bedain Bang. Jadi jangan sampai kita mohon maaf, zaman sekarang tuh kan banyak orang langsung vonis. Wah itu air hujan, misalnya gitu kayak tadi Pak Jilano, air hujan ditadangin dari talang. Oh itu mah najis. Loh, nggak ada, air hujan itu kagak najis. Air hujannya tetap suci. Oh ternyata yang bermasalah ditadangin di embernya itu. Tapi jangan ngomong air hujan loh. Air hujannya najis, jangan ngomong air hujan karena kalau air hujan suci. Ya udah ngomongnya air di ember. Itu air di embernya najis, bener. Ini bahasa-bahasa kayak gini, mohon maaf ya, kadang-kadang zaman sekarang tuh rancu. Ada orang ya, tadi saya contohnya gampang, nadangin di ember, terus dia ngomong, kok air hujannya najis. Kok air hujan najis? Air hujan itu air mutlak, suci dia. Gitu. Adapun kemudian embernya yang itu udah ngomong air ember, gitu. Ya, sama seperti tadi air sungai, air kali. Hukum aslinya mah ya suci. Cuman perkara nanti kita menjijikan apa enggak, ya bau apa enggak, kemudian kita nggak pakai tuh air, nah itu lain lagi ceritanya. Ya, dan ini berlaku untuk semua termasuk makanan. Ya, misal ada orang jijik makan pare. Nah, sebagian orang ada yang senang makan pare. Ya bagi orang yang senang makan pare halal. Tapi buat mereka yang jijik makan pare, ya makruh bahkan bisa haram. Tapi hukum asal si pare sendiri halal gitu. Paham maksudnya? Jadi kita harus misahin. Nah ini pentingnya belajar fikih sebetulnya gitu. Kita memisahkan mana hukum asal dengan hukum selanjutnya. Sebab kalau hukum asal kagak bisa. Ya, hukum asal itu mutlak, nggak bisa berubah. Ya salah satu contoh aja misalnya. Ada juga kan orang, mohon maaf ya, ada juga kadang-kadang yang kagak doyan nasi. Ada tuh orang yang kagak doyan nasi, makannya mie aja, mie, biskuit, ada tuh. Nah, orang kayak gitu gimana tuh? Berarti dia kalau makan nasi kagak boleh, makruh, bahkan bisa haram. Tapi makan nasi sendiri hukum asalnya halal, mubah, boleh gitu. Tapi buat dia yang dia kagak doyan makan nasi, jijik makan nasi, maka buat dia hukumnya makruh gitu. Jadi pisahkan ya, bedain. Makan nasi mutan. Ada yang kayak gitu. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumber ya, air sumur maksudnya di sini, air sumber. Wa ma'ul aini, dan air mata air. Aini itu mata. Wa ma'ul salji, dan air salju atau air es. Nah, air salju juga tuh. Wa ma'ul barodi, dan juga air embun. Nah, air embun juga suci. Nah, kalau di surat Al-Anfal disebutin sama Allah ayat 11, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih.
Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu. Ini dalil untuk yang air hujan ya. Nah, kalau yang air laut, nah satu ketika sahabat pernah Pak, dia jalan, di zaman dulu masih perahunya perahu rakit. Ya belum ada perahu-perahu gede gitu. Nah, itu sahabat jalan naik perahu. Nah, dia cuman punya segelas air. Nah, karena dia menyusuri pantai, ya udah airnya buat minum. Lalu kemudian dia wudhu pakai air laut. Nah itu kenapa air laut kemudian kata Nabi suci. Kata Nabi air laut itu suci. Wa maitatuhu, dan juga bangkainya. Jadi hadis air laut suci, begitu pula bangkai hewan yang ada di dalamnya, maksudnya ikan ya. Kalau manusia mati di laut ya tetap parah. Maksudnya ikan. Nah itu berawal dari gara-gara sahabat Nabi pengen wudhu. Terus dia wudhunya memilih pakai air laut karena dia cuma punya air segelas. Nah, air tawarnya segelas, udah dipakai buat minum aja. Sementara untuk bersucinya, untuk berwudhunya dia pakai air laut. Lalu dia sowan ke Kanjeng Nabi, nanya, Nabi, boleh gak saya pakai air laut? Kata Nabi boleh. Air laut itu suci, bahkan wa maitatuhu termasuk bangkainya. Jadi kalau ada ikan, walaupun dia jadi bangkai tetap suci Pak. Pakai istilah juga nggak berbau, nggak berwarna. Yang apa tuh? Air apa? Air apa? Iya, yang dihalalkan itu yang dihalalkan. Ya itu yang bisa buat itu. Kalau Bersuci. yang berbau kan seperti yang air Ciliwung gitu ya, berbau berwarna itu udah nggak bisa mungkin. Gimana? Nah itu dia makanya, itu bahasannya udah beda. Makanya kalau kita bilang bicara mutlak ya mutlak udah. Ciliwung boleh nggak? Boleh kalau bicara di air sungai. Bicara air sungainya ya, bicara air sungainya mau air Ciliwung, mau sungai Bengawan Solo, mau sungai Brantas Jawa Timur boleh. Nah cuma nanti permasalahannya tadi kan airnya berbau. Nah tinjauan air berbau itu nanti tinjauan menjijikkan. Tinjauan pantas apa enggak dipakai? Gitu. Tinggal diri kita. Nah, tinggal diri kita. Jadi nggak semuanya mutlak. Ya, makanya tadi saya bilang ada hukum yang mutlak, hukum asalnya, tapi ada hukum kemudian bercabang. Yang buat orang lain kemudian bisa saja menurut dia nggak boleh. Makanya tadi saya beri contoh misalnya pare. Pare boleh nggak dimakan? Boleh, itu hukum asalnya. Tapi ada orang yang jijik sama pare. Buat dia boleh nggak makan? Nggak boleh. Rokok. Rokok buat orang yang masih boleh ngerokok boleh nggak? Boleh. Tapi kalau ada orang yang udah diponis sama dokter, Bapak jangan ngerokok lagi Pak. Sekali aja Bapak ngerokok mati Bapak. Rokoknya. Rokoknya. Nah berarti boleh nggak dia ngerokok tuh? Nggak boleh. Nah berarti rokok buat dia Nggak boleh. udah nggak boleh lagi gitu. Tapi hukum rokoknya sendiri Hukumnya boleh. nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi makanya kita pisahin antara hukum yang dasarnya, hukum asal, hukum asli, dengan hukum yang sudah bercabang. Kalau bicara Sungai Ciliwung, kan sungai. Nah berarti hukum asalnya boleh. Cuman pertanyaannya, ini air udah keruh. Nah air udah berbau, masih layak nggak dipakai? Buat mereka maaf yang barbar, ya model-model kayak kita barbar, kagak ngaruh. Mau buta juga menurut kita mah pening. Enggak, kalau seandainya hujan dari Bogor, banjir, nah itu kan agak butek, ya agak coklat, masih bisa mungkin. Nah kalau yang seperti sekarang, ada ikan sabu-sabunya, hitam juga, udah juga. Lah itu dia makanya balik lagi ke orangnya. Maksudnya nggak bisa diponis lagi. Kalau hukum sudah bercabang begitu nggak bisa diponis. Buat Pak Haji, misalnya gitu ya. Buat Pak Haji karena Pak Haji biasa pakai air bening, biasa airnya wangi, gitu kan, wangi kaporit, pasti jijik ngeliat itu. Maka buat Pak Haji nggak boleh tuh pakai air itu. Tapi buat saya misalnya gitu, buat orang lain, Janto, Pak Madi, yang saya, yang lain yang barbar lah, yang biasa main blok-blokan lah gitu. Kagak ngaruh tuh air kan, tetap aja gitu maksudnya. Kalau kita paling senang malah ada ikan sapu-sapunya kan, ada ikan betoknya, ada ikan siput, ada siput segala macam gitu. Jadi makanya saya bilang hukum asal nggak bisa berubah. Mohon maaf ya, kadang-kadang kita itu terpengaruh sama ucapan yang kayak gitu. Ini misalnya gitu, kita nanya sama seorang ustadz gimana Sungai Ciliwung? Si ustadz geli sama Sungai Ciliwung. Dia nggak mau. Pasti dia bilang nggak mau, makanya dia bilang nggak boleh Pak Haji. Haram. Si ustadz sebetulnya kagak salah, kan kita nanya pendapatnya ustadz. Coba kalau kita nanya Pak Ustadz gimana hukumnya air sungai? Nah beda tuh, pasti si ustadz jawab
hukum air sungai suci mensucikan. Lah karena kita nanyanya Sungai Ciliwung gimana Pak Ustadz? Wah itu mah sekarang kotor banget, beda sama zaman dulu gitu. Nah karena kita tanya pendapat dia. Nah ini kita orang awam salahnya di situ. Akhirnya kemudian itu kita jadiin vonis, kita jadikan sebuah keputusan. Nah itu ya sama aja kita misalnya nanya ke Ustadz ngerokok, Ustadz hukum rokok gimana? Ustadz ini kagak ngerokok, bengek. Udah diponis sama dokter kagak boleh ngerokok. Wah haram itu. Ya iya, masalahnya Ustadznya kagak ngerokok gitu. Udah gampang. Ya, tapi gak bisa dipakai ponis buat orang lain. Gitu. Lantas kalau Ustadznya ganti, saya ganti Bang Mandi gimana? Wah sunnah, oh gitu Bang. Rokok sunnah. Gitu jadi. Itu saya ada pertanyaan kayak gitu. Waktu dulu saya pernah dengar kalau yang Gus Dur itu pernah ngomong rokok itu haram kan gitu. Nah ini nih dari kontroversi nggak tahunya yang haram buat kalau yang Gus Dur karena kalau yang nggak ngerokok. Nah itu dia, makanya hati-hati. Sekarang apalagi mohon maaf banyak hampir semua majelis taklim itu sekarang ada tanya jawab, apalagi yang YouTube. Saya nggak usah nyebutin namanya satu persatu, nggak usah terjadi omongin orang. Tapi jujur ya, saya secara dakwah senang, tapi secara keilmuan kurang senang. Kenapa kurang senang? Karena bisa jadi yang dijawab sama ustazahnya berbeda kondisi sosialnya dengan orang yang nonton. Oke, di jamaah itu cocok, untuk jamaah itu cocok, tapi untuk jamaah yang nonton di TV atau dengerin di radio belum tentu. Makanya saya sampaikan ya tadi, kita tergantung nanyanya apa dulu. Kalau kita nanyanya misalnya kita tadi, Pak Haji nanya misalnya tentang air sungai, nggak ngomong Ciliwung. Pak Ustadz gimana pendapat Pak Ustadz tentang air sungai, suci mensucikan nggak? Pasti si Ustadz nggak jawabnya suci mensucikan. Tapi kalau udah sebut nama, Pak Ustadz gimana pendapat? Ini nggak nanya sungainya ya, ditanya langsung Sungai Ciliwung. Pak Ustadz gimana Sungai Ciliwung masih suci mensucikan? Pasti si Ustadz karena dia geli ngelihat air Ciliwung kotor, pasti dia bilang, wah itu mah kagak suci mensucikan, itu jorok, itu najis itu dan seterusnya. Nah, apakah hukum si Ustadz yang ngomong itu bisa dipakai sama semua orang? Nggak bisa. Bisa dipakai sama si Ustadz karena dia bersih. Bisa dipakai sama orang-orang yang senang bersih. Tapi buat orang-orang yang Dayak, bahasa kasarnya, barbar, yang mainnya di comberan ibaratnya gitu. Nah, itu mah bagus-bagus aja. Saya punya teman, ya nasibnya kurang bagus, teman pondok. Itu tukang nyariin barang-barang bekas di kali, Pak. Oh, apa sih namanya tuh? Kan kadang suka nyari emas juga sekarang macam itu. Itu dia ngelilingin Jakarta tuh, pakai kali-kali gini. Dewa sosok itu. Nyari barang-barang besi-besi segala macam itu, pakai magnet gitu-gitu ya. Itu saya punya temen kayak gitu. Dia kalau wudhu di kali. Lah habis gimana? Kepanggil saya Jelani. Habis gimana Jel? Kan badan saya kotor. Baju saya kotor, bau kali maksudnya gitu. Kalau saya keluar terus saya masuk masjid, masuk musola, pasti ditolak. Ya enggak? Nah, solusinya gimana supaya saya tetap sholat? Saya wudhu pakai air kali sekalian. Terus saya ganti baju. Tapi kan walaupun ganti baju tetap bau kalinya ada. Cuman dia menghindari untuk masuk ke dalam masjid, masuk ke dalam musola, takut jadi fitnah. Orang habis dari kali kok masuk ke masjid musola numpang wudhu maksudnya. Ya mungkin kalau orang yang ngerti, yang paham nggak apa-apa, malah dipersilahkan sekalian mandi aja mas, kan gitu. Kalau yang ngerti. Nah ini pentingnya. Kalau yang ngerti nih kita, misalnya Pak Jiko hari itu, wah habis dari kali tuh, silakan mas, udah sekalian mandi gak apa-apa, bersih, ntar sholat di sini. Kalau yang ngerti, kalau yang nggak ngerti, batin juga, mending batin, kadang langsung mulut, karena dia pernah digituin. Kamu dari mana? Nah, ya kita lah bayangin nih, ini saya yakin mayoritas pasti gak setuju. Ini kita lagi ngaji gini, tiba-tiba ada orang habis dari kali, ujuk-ujuk datang, kira-kira terima gak? Oh, Bang Madi mengkelap duluan. Wah, orang ajar lu gitu. Padahal niatnya pengen bebersih, pengen sholat. Tapi keadaannya nggak memungkinkan gitu loh. Akhirnya dia gimana tuh? Ya udah wudhu di situ. Kadang kalau ada orang ngasih air aqua, dia wudhu pakai air aqua. Tapi kan tetap sholatnya dalam keadaan posisi masih bau air kali. Ini biar tahu fakta lapangan tuh begitu. Saya banyak teman-teman kayak gitu tuh yang punya bermasalah kayak gitu tuh banyak. Ada yang sholat di atas
gondola. Dan sekarang kalau dari gondola ke bawah hampir 3 jam Pak, bersihin apa? Gedung-gedung pencakar langit itu kan nggak bisa turun kayak kita. Sholat di atas, mau nggak mau, pakai arakwa segala macam, udah bingung kalau kita bicara fikih. Ya, iya kalau pas anginnya manteng ke sono, kalau pas anginnya belok, kiblatnya belok berarti. Gitu maksudnya. Lihat aja udah urusannya begitu gimana? Dia kalau turun itu 3 jam. Karena kan harus nyambung-nyambung gondola setiap berapa tingkat gitu ya, 10 tingkat atau 20 tingkat nyambung lagi, itu bisa 3 jam sampai bawah. Kalau yang 40 lantai ke atas waktunya habis. Nah, orang-orang yang kayak kita, yang mohon maaf kayak tadi, apakah nyampe ke situ? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini kan, apakah nyampe di ustazah yang ditanya langsung misalnya gitu di YouTube atau di TV, apakah nyampe langsung? Kan belum tentu juga. Bisa jadi terus Ustaz hukum, wah itu haram itu, masa sholat di atas. Dia nggak tahu kondisinya. Coba lo jadi tukang gondolanya. Nah iya, kan dia nggak dalam posisi itu, makanya dia bilang nggak boleh Pak, Bapak tetap harus turun. Namanya sholat yang di bawah, nggak ada sholat di atas, itu malaikat. Di atas angin sholatnya. Ya kalau pikir secara ini ya, kan dia si Ustaz nggak tahu gitu. Kondisinya kayak gimana coba? Nah itu makanya ya balik lagi kalau fikih itu ya begitu, nggak bisa mutlak Pak. Karena fikih itu produk. Ya, fikih itu produk. Produk dari siapa? Dari Quran, dari hadis. Yang mutlak itu Quran. Yang hadis itu juga mutlak. Sunnah Nabi, Quran itu juga mutlak. Quran itu nas, ya. Sunnah Nabi nas, mutlak. Nggak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau fikih itu produknya yang suatu saat bisa berubah. Tahun 60-an yang saya tahu dari guru saya punya guru dulu salah satu marbot Istiqlal, itu dia bilang dulu tahun 60-an orang itu kalau pakai dasi Pak dilihatin, mungkin Pak Jiris tahu kali, haram orang pakai dasi, kayak orang barat tadi pakai dasi. Tahun 60-an, iya kayak Belanda aja pakai dasi, karena waktu itu image-nya masih image Belanda ya, company. Padahal banyak orang-orang yang pakai dasi, kiai-kiai bisa kayak Wahid Hasim. Ya, anak-anaknya Kiai Hasyim Asy'ari beliau udah pakai dasi. Tapi nggak semua ya maksudnya gitu. Saking ada beberapa orang ulama yang mengatakan haram karena tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Makanya ada beberapa ulama ngasih fatwa haram pakai dasi. Bahkan haram pakai celana jeans. Tahun 60-an tuh. Itu kata guru saya nggak tahu, orang saya belum hidup. Mungkin Pak Haji Kohar apa jenis tahu kali Pak Celano. Tahun 70-an, tahun 80-an dicabut. Orang boleh pakai dasi, orang boleh pakai celana jeans. Akhirnya sekarang pakai dasi biasa, pakai celana jeans biasa. Tapi kalau kita bicara apa hukum dasi, pada tahun 60-an banyak orang yang mengharamkan. Apa hukum pakai celana jeans pada tahun 60-an karena banyak dipakai orang-orang kafir, dianggapnya tasyabbuh bil kufar, haram. Zaman itu, zaman sekarang kagak. Gitu, ya hukumnya begitu. Makanya nggak usah saklek-saklek amat jadi orang. Makanya syariat itu ya, secara keislaman itu dipandu, dinaungi, diiringi dengan ilmu hakikat. Jadi ilmu syariat harus juga dibarengi dengan ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu ya supaya untuk ngerem orang-orang yang terlalu fikih banget. Ya tadi saya beri contoh kayak teman saya, dia wudu di kali. Kan kalau kita bicara fikih Pak, coba pakai kacamata fikih. Orang kok wudu di kali? Wudu mah di musola tuh, di masjid. Minjem masjid musola ya kan? Numpang wudu masa emang gitu. Ini fikih syariat. Tapi kan kita nggak tahu kondisi itu. Coba kalau kita jadi dia. Nah, makanya pakai fikih hakikat, pakai kacamata hakikat. Oh, mungkin saking dia nggak mau bikin fitnah terhadap masjid musola, saking nggak mau bikin rame daripada jadi ribut, akhirnya dia ngalah. Akhirnya dia sholat dengan keadaan seadanya, dia wudhu dengan keadaan seadanya. Itu yang dikedepankan. Jadi fikih syariat itu tetap harus dibarengi dengan fikih hakikat, fikih dalam arti intisari, gitu ya. Terus selanjutnya summal miyahu. Adapun kemudian air, ya, macam-macam air tadi ya. Macam-macam air tersebut ala arba'ati aqsamin terbagi menjadi 4 bagian.
ada 4 jenis air. Yang pertama tohirun mutohirun, tohirun suci, mutohirun dan bisa mensucikan. Ghairu makruhin tapi tidak makruh. Wahwa adapun air tersebut al-ma'ul mutlak yaitu air mutlak. Tadi itu yang kita sebutin 7 ya. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air salju atau es, air embun. Nah itu disebut air mutlak. Watohirun dan yang kedua air suci mutohirun dan bisa mensucikan tapi makruhun, makruh. Wahwa adapun air tersebut itu al-ma'ul musyammas, air yang terkena panas matahari. Nanti saya jelasin. Watohirun dan yang ketiga air yang suci ghairu mutahhirin tapi tidak mensucikan. Wahwa adapun air tersebut al-ma'ul mustamalu, air mustamal, air yang pernah dipakai ya. Wal mutaghayyiru dan air yang berubah bima khalatahu, yang dengan bercampurnya dia minat tohiroti dari perkara yang suci. Nah, wama'u najisun dan selanjutnya yang keempat air najis. Wahwa adapun air najis itu Allah dihalat yaitu air yang juga ya bercampur atau terkena ya fihi di dalamnya najasatun najis. Wahwa adapun air tersebut duna kullataini, 2 kula. Aukana kullataini atau adanya dia 2 kula fa'aksaro atau lebih tapi fatagoyaro maka dia kemudian berubah. Wal kulatani dan adapun 2 kula itu khamsumi'atin ritlin sebanyak 500 ritel Baghdadi yaitu negara Baghdad atau kota Baghdad Irak ya. Takriban fil asohi menurut kaul yang sahih. Nah saya jelasin. Jadi air itu terbagi menjadi 4. 1 air yang suci mensucikan tidak makruh. 2 air yang suci mensucikan makruh. 3 air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat air yang mutanajis atau air yang terkena najis. Nah 1 nih air yang suci mensucikan yang tadi kita sebutin ya, yang 7 itu makanya disebut air mutlak. Kenapa disebut air mutlak? Karena walaupun dia berpindah, kemutlakan namanya itu tidak berubah. Kenapa disebut air mutlak? Kan itu 7 itu, air hujan, air sumur itu ya yang tadi kita sebutin, air sungai itu kenapa disebut air mutlak? Karena walaupun dia dipindahkan, tetap namanya nggak berubah. Misal, ini air hujan tadi ya, air hujan jatuh ke talang tuh sama Pak Jilano ditandangin pakai gayung. Ditanya sama Mas Janto, Pak Jilano lagi nadangin apa? Pasti Pak Jilano jawab, saya lagi nadangin air hujan. Udah selesai ini nadangin, terus bawa. Mas Janto nanya lagi, itu bawa apa Pak Haji? Bawa air hujan. Kagak ngomong air gayung. Air hujan. Pasti disebut air hujan. Paham maksudnya? Nah itu makanya disebut air mutlak. Ini kita ngerek nih sumur nih, air sumber ya, air sumur kita kerek pakai ember ya kan bawah. Terus kita tuang ke bak. Orang juga nanya, itu yang kamu tuang ke bak air apa? Air sumur. Kagak disebut air ember. Nah maksudnya? Nah itu namanya disebut air mutlak. Makanya dia tidak berubah namanya. Nah itu suci mensucikan tidak makruh. Tapi ada yang suci mensucikan makruh. Air apa itu? Air musyammas, air yang terkena sorot panas matahari langsung. Ya, jadi kalau zaman dulu Pak, kalau kita punya kampung atau punya rumah ya, itu kan biasanya WC kita terpisah di belakang. Ya. Nah, itu baknya kadang-kadang tersorot matahari langsung tuh. Tersorot panas matahari langsung, atau ada pipa besi segala macam yang karatan, itu juga makruh. Bukan haram ya, kalau haram berarti nggak boleh digunakan, makruh. Dan dalam kitab Fathul Qorib disebutin makruhnya di sini adalah fil badani, apabila digunakan untuk badan. Dalam artian misalnya untuk mandi, untuk wudu. La fi thawbi, bukan untuk pakaian. Artinya kalau air musyammas terkena panas matahari dipakai buat nyuci, hukumnya tetap bagus, nggak ada kemakruhan. Yang makruh di sini adalah kalau dipakai buat buat wudu, buat mandi, buat buang hajat, buat bersihin adas dan sebagainya untuk badan. Nah itu baru hukumnya makruh. Jadi air yang terkena panas matahari langsung. Kalau air di toren itu gimana?
Nah, posisi toren terbuka apa enggak? Tertutup. Ya. Tertutup. Maka terkena panas matahari langsung enggak? Enggak. Hangat doang. Anget doang. Nah, maka itu diperbolehkan. Atau misalnya orang zaman dulu, Pak, biasanya kamar mandinya pakai genteng kaca. Itu ngemat-ngemat tuh. Biar cahaya masuk ya kan, biar ada terang, nggak usah pakai lampu kayak zaman dulu ya. Ada apa kaca buat gantiin genteng maksudnya gitu. Nah, itu kan kadang kalau sorot matahari masuk ke dalam tuh. Kalau pas di bawahnya kolom air, kena tuh. Nah, yang kayak gitu langsung kayak gitu musyamas nggak? Enggak. Karena masih ada kaca walaupun tembus ke dalam. Nah, sama kayak tadi toren. Langsung. Nah, kecuali torennya terbuka. Ya, kecuali torennya terbuka. Nah, kenapa air musyamas ini dimakruhkan? Bukan haram ya, hati-hati. Kalau makruh itu ditinggalkan berpahala. Lebih baik ditinggalkan ya. Jadi beda, hati-hati jangan sampai bilang haram. Nah, kenapa? Karena air musyamas ini kalau dalam kitab fikih yang lebih tebal lagi diterangin. Karena air musyamas, air yang terkena panas matahari kalau digunakan bisa bikin penyakit kulit. Ya, belang, panu, kudis, kurap. Ya kalau zaman dulu tuh kolera, Pak. Kalau sekarang mah udah jarang lah orang kolera ya. Paling panu, kudis, kurap gitu. Itu paling parah. Makanya anak zaman dulu, zaman saya deh, zaman Bang Adi lah mungkin itu sama ya. Zaman dulu mana ada anak kecil kagak panuan. Panuan semua, Bang Adi itu panuan, saya kecil panuan. Zaman dulu mungkin kan ada juga panuan juga kali. Lah iya zaman dulu siang-siang tengah hari robek. Panas-panasan langsung cuci muka lah, cuci muka itu kan bekas kena panas. Badan kita panas, cuci muka panoan. Anak zaman dulu tuh, anak-anak tahun 80-an lah. Itu efeknya. Lah iya efeknya. Lah masalahnya kan kita kagak ngaji dulu ya, kagak tahu siapa sih. Oke kalau tahu kita kagak ngelap muka gitu ya. Kalau air di dalam ember, karena suci itu ketobok katanya itu jangan kalau yang dekat ketobok tuh nggak boleh. Gitu. Nah ini masuk yang ketiga. Pertanyaan tadi masuk yang ketiga, air yang suci tapi tidak mensucikan. Wahwa al-ma'ul musta'mal, air yang mustakmal. Air mustakmal ini menurut mazhab kita Syafi'i, kalau sudah dipakai maka hukumnya air mustakmal. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi ini beda. Kalau menurut mazhab Hanafi kan ya tetap suci mensucikan. Jadi di sini ada perbedaan khilafiyah. Saya beri contoh ya. Ada ember, ada bak ya, ada bak atau ada ember. Terus kita celupin tangan nih, kita cuci muka. Kalau pakai mazhab Syafi'i itu air mustakmal. Kalau pakai mazhab Syafi'i. Tapi kalau pakai mazhab Hanafi nggak mustakmal. Waktu itu pernah kita belajar, nggak boleh kita intiqalul madhab. Nggak boleh kita berpindah antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. Kalau kita wudhunya pakai mazhab Hanafi, maka sholatnya pun ala Hanafi. Al-fiqh, mencampur adukan madhab dalam satu rangkaian ibadah, nggak boleh. Ya, kalau madhab untuk bukan selain ibadah nggak ada masalah. Misalnya kita pergi nih jalan-jalan, kita jalan-jalan bukan mau sholat ya, kita pergi jalan-jalan, kita wudhu madhab Hanafi boleh. Karena nggak dipakai buat apa-apaan, cuman untuk ngambil kesunahan pergi dengan berwudhu nggak apa-apa tuh. Tapi mazhab Hanafi itu bukan mashu, nanti kita bahas ya. Bukan mashu membasuh, tapi adalku. Dalku itu menggosok. Ya, jadi tangannya itu bukan di kayak kita, kalau kita kan tuh gini-gini doang. Sah kalau kita. Mazhab Hanafi Maliki nggak boleh, harus digosok. Bapak kalau yang udah pernah haji, umroh ke sana ngelihat itu. Orang yang mazhab Maliki Hanafi digosok, beda sama kita Syafi'i. Makanya orang Arab melihat orang Indonesia wudhu bingung dia, cepet tahabat gitu. Iya cepat selesai. Lah orang sono kagak Pak, lihat Pak. Mazhab Hanafi Maliki itu dia wajib gosok begini tuh. Lama dia. Kita udah sampai kaki kita. Dia mah baru tangan. Palanya semua. Nih, dibalikin lagi. Mazhab Hanafi itu begitu. Lah kita kan musyawarah. Dan sah ya kalau Syafi'i sah. Tapi kalau Hanafi agak sah. Gitu. Nah, jadi air mustakmal kalau buat kita hati-hati. Mazhab Syafi'i nggak boleh. Tapi kalau mazhab Hanafi boleh. Nah ini mohon maaf, kalau kita sering dengerin YouTube ya, tadi saya sampaikan kajian, majlis taklim segala macam, kita juga harus paham Ustaz ini mazhabnya apa nih. Hati-hati. Kita mazhabnya Syafi'i, kita dengerin mazhab Hanafi. Hati-hati itu.
Lah kadang-kadang yang satu mata baca Ustaz nggak paham. Lah iya. Ustaz ngakunya mata Syafi'i tapi kagak paham. Ada kayak gitu. Ditanyain muter-muter aja. Iya. Nerangin aja. Nerangin muter-muter. Kalau misalnya keran buat air ada di mana? Nah, itu cakep baru karena airnya mengalir. Keran air di ember, jadi ditaruh di ember. Nah, ditadangin di ember. Berarti embernya Airnya suci mensucikan. Nah, itu boleh kita wudhu pakai air di ember itu. Jadi kalau misalnya ember tadi nih yang tadi bekas dikobok, terus kita nyalain keran, kita wudhu di ember itu suci mensucikan, boleh, bagus. Maksudnya ini mungkin begini, ini dia. itu Nah, kita di keran begini di keran. Iya. Air di keran itu tuh airnya penuh tuh. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kerannya nyala hanya di Selama kerannya nyala, itu air suci mensucikan. Jadi mau wudhu pakai air kerannya atau wudhu pakai air di ember, selama air kerannya nyala, airnya suci mensucikan. Kenapa? Karena airnya jalan terus, mengalir terus. nambah. Makanya dulu saya sampaikan kan, kalau nggak salah sempat saya singgung, kalau kita cebok Pak, nyalain kerannya. Hati-hati tuh. Iya. Bisa ingetin, jangan sampai tadi akhirat minta tanggung jawab. Nah ini penting. Banyak orang wudhunya benar, sholatnya benar, tapi istinjanya salah. Gara-gara istinja yang awal salah, ceboknya salah, ngerembet tuh. Ngerembet. Nah, jadi salah semua. Hati-hati. Ya. Terakhir yang keempat tadi ya, air yang najis. Kalau dia kejatuhan najis, kalau air sedikit kejatuhan najis, air sedikit, air kurang dari 2 kula kejatuhan najis, maka hukumnya tetap najis. Tapi kalau airnya itu banyak, ukuran 2 kula itu kurang lebih kalau dibikin kolam 60 cm. Jadi kesannya 60 apa tuh? Dalam. Nah, 60 cm kubik ya. Jadi 60, lebarnya juga 60, tingginya juga 60. Ya lebihin lah 70. Ini kan ngepasnya. Ngepasnya 60. Kalau diliterin kurang lebih 270 liter. Kalau diliterin kurang lebih 270. Nah, itu kalau kok kita punya kolam di rumah kayak begitu, itu dikobok-kobok juga kagak mustamal. Kejatuhan darah setetes. Pertanyaan saya, berubah nggak tuh air kolam yang 200 itu? Kagak. Maka airnya tetap suci mensucikan. Tapi kalau darahnya darah seplastik, jatuh ke kolam, berubah nggak kira-kira? Berubah. Maka air 2 kula tadi yang tadinya suci mensucikan karena 2 kula, maka menjadi najis. Kenapa? Karena airnya berubah. Nah sama kayak tadi tuh, Pak Haji tuh, air sungai. Nah sekarang air sungai berapa kula Pak? Berapa kula? Oh iya makanya kayak itu. Nah berarti suci ya? Suci. Lo kan warnanya berubah. Lah itu mah udah dari sananya. Suci. Air sungai itu kenapa butek? Karena di bawahnya lumpur. Karena ada tanah jadi wajar. Bukan karena dicampurin sama orang darah misalnya gitu, atau dicampurin sama limbah. Bukan sengaja dicampurin, bukan. Tapi karena memang zatnya dia sendiri. Ya kan ada lumpur, ada lumut, ada tumbuhan, ada ikan, maka warnanya ya begitu. Warnanya warna natural, warna alami. Maka yang kayak begitu tetap suci mensucikan. Tapi tadi ya perkara antar orang mau jijik atau kagak itu urusan lain. Bagi orang yang jijik ya udah jadi makruh, bahkan bisa jadi kagak boleh. Tapi buat mereka yang tidak jijik tidak masalah. Faslun wa juludul baitati wa huwa alam. Mudah-mudahan manfaat.